Pramac dikabarkan kembali coba dekati Marc Marquez. Pramac akan kembali coba merayu Marc Marquez untuk musim 2025, menurut rumor yang beredar dari Italia. Marquez keluar dari Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati tahun ini tetapi hanya terikat kontrak 1 tahun dengan tim barunya. Adaptasinya dengan Ducati IP23, setelah 3 putaran pembuka musim MotoGP 2024, bisa dibilang sangat produktif, dan mengisyaratkan hal lebih besar ke depannya. Tapi untuk mendapatkan motor spek pabrikan, Marc harus pindah entah ke tim pabrikan Ducati atau Pramac. Dan Pramac dilaporkan telah menghidupkan kembali minat mereka terhadap Marquez. Apapun keputusan juara 8 kali itu untuk tahun depan akan memberi efek domino ke silly season MotoGP. Hari ini mereka mencoba lagi, Motosprint melaporkan dari Italia, markas Pramac dan Ducati. Dan meski Marquez sangat menyukai tim independen Ducati di Gresini, dia memilih gagasan untuk mengendarai versi yang dikembangkan dan dinikmati oleh pabrikan dan pengendara Pramac, kata laporan. Itu diklaim bahwa Marquez akan pergi ke Pramac jika Pramac menginginkannya, tetapi akan tetap di Gresini jika dia mendapatkan Desmosedici spesifikasi terbaru tahun depan. Opsi memakai warna merah di tim pabrikan juga mau tidak mau muncul ke permukaan. Marquez pertama kali dikaitkan dengan Pramac tahun lalu sebelum memilih ke Gresini. Jorge Martin dan Franco Morbidelli saat ini menjadi duo pebalap Pramac namun kontrak keduanya akan habis pada akhir tahun ini. Martin diperkirakan akan meninggalkan tim terlepas dia memenangkan kejuaraan atau tidak. Dia akan menanti promosi ke tim pabrikan atau mencari opsi pabrikan lain. Jadi akan ada ruang yang jelas bagi Marquez, bahkan dengan kedatangan Fermin Aldeguer. Aldeguer akan bergabung dengan Ducati di MotoGP tahun depan tetapi belum dipastikan tim yang akan dia bela tahun depan, dengan Pramac Santer menjadi tujuan pembalap Spanyol itu. Bagian penting lainnya dari teka-teki ini adalah masa depan tim Pramac itu sendiri. Kontrak mereka sebagai tim satelit Ducati akan berakhir tahun ini dan mereka belum mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kemitraan selama 2 tahun. Mengaktifkan klausul tersebut dan tetap bersama Ducati juga harus menjamin penggunaan motor IP25 tahun depan. Artinya, Gresini tidak akan memiliki IP25 untuk Marquez tahun depan. Ketertarikan Yamaha untuk memiliki tim satelit, dan ketersediaan Pramac, masih jadi pertimbangan. Jika Yamaha berhasil menggoda Pramac, maka kemungkinan Pramac merekrut Marquez akan berakhir. Jadi, bagi Pramac, mereka menyeimbangkan masa depan seluruh tim dengan opsi pebalap 2025. Marquez kembali beraksi akhir pekan ini di MotoGP Spanyol di Jerez, melanjutkan adaptasinya di IP23. Namun jelas bahwa rencana tahun 2025 ada dalam pikirannya. Bagi saya, semua pintu terbuka, katanya kepada TNT Sports di Texas. Superstar MotoGP Marc Marquez mengungkapkan kenyataan pahit terkait kepergiannya dari Honda. Marquez menyebut, dirinya akan pensiun jika memutuskan bertahan. Pebalap top Spanyol itu meninggalkan Honda setelah 11 tahun pada akhir 2023. Marquez menyerah, karena pabrikan Jepang itu tertinggal jauh dari rival-rivalnya. Alhasil, Marquez boro-boro bersaing demi titel juara dunia ke-9, yang menjadi target utamanya, untuk sekadar finish 3 besar saja akan kesulitan. Marquez bersedia bergabung dengan tim satelit dengan membela Gresini untuk musim 2024. Sejauh ini pebalap berusia 31 tahun itu menunjukkan hasil menjanjikan meskipun belum memenangi balapan utama dalam 3 seri pertama. Mekanik Gresini kaget lihat rem Marc Marquez. Luar biasa dia bisa ke depan. Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Frankie Carchedi, kepala mekanik Gresini Ducati pasca Marc crash. Carchedi yang sekarang menjadi orang kepercayaan Marc untuk membuat motornya kencang mengaku cukup kaget dengan kondisi rem yang sepertinya cukup parah. Hal itu dilontarkan Frankie yang membeberkan secara umum melalui sosial media bahwa performa Marquez luar biasa mengingat dengan kondisi yang terbatas dia masih bisa di depan. Berikut kata Frankie. Kepala kru Gresini Racing yakni Frankie Carchedi mengaku cukup kaget ketika melihat kondisi rem Marquez. Menurutnya dengan kondisi yang sepertinya cukup parah, adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, Marc bisa di depan saat race Minggu Kota Amerika.
Mark berjuang untuk meraih kemenangan di 10 lap pembuka namun akhirnya terjebak karena masalah rem depan dan crash beberapa saat setelah memimpin balapan pasca overtake Pedro Acosta. Disinilah Frankie mengungkapkan kondisi rem yang memang cukup parah. Hancur untuk Mark hari ini. Tapi membalap di depan dengan masalah sepanjang balapan sungguh luar biasa. Kami menemukan langkah yang kami perlukan sejak kemarin tetapi masalah yang tidak menguntungkan muncul dalam balapan yang akan kami pelajari dan perbaiki. Bisep kekar, serunya. Sayang Frankie tidak menjabarkan secara gamblang masalah apa yang menimpa motor Ducati EP23 Marquez. Yang jelas Mark menjadi pebalap Ducati teratas dengan posisi 2 di belakang Maverick Vinales, Aprilia, pada Saturday Sprint. Selain mengalami masalah rem di Grand Prix, Marquez juga mengalami kerusakan aero di EP23-nya setelah kontak awal dengan Jack Miller. Sidepodnya protol-cak. Meskipun demikian, juara dunia 8 kali tersebut sempat menyalip Jorge Martin dan Francesco Bagnaia di mana keduanya mengendarai EP24 spesifikasi pabrikan. Pasca Mark crash, Fabio Di Giannantonio dari VR46 kemudian finish sebagai pebalap EP23 teratas, di posisi ke-6 dan terpaut 9,980 detik dari Vinales. Sementara itu, fakta Marc Marquez lebih dilirik ke Ducati pabrikan bertandem dengan Pecco Bagnaia untuk MotoGP 2025. Marc Marquez dikabarkan lebih dilirik untuk naik ke Ducati pabrikan daripada Jorge Martin untuk MotoGP 2025 nanti. Tanda-tanda Marc Marquez dilirik ke Ducati pabrikan usai dipuji oleh CEO Ducati Claudio Domenicali. Dikutip dari GP1.com, Domenicali memuji penampilan Marc Marquez. Meskipun balapan MotoGP musim 2024 baru berjalan 3 seri. Ditambah lagi Marc Marquez jatuh 2 kali saat balapan utama. Yang pertama di MotoGP Portugal saat bertabrakan dengan Pecco Bagnaia. Yang kedua saat memimpin balapan di MotoGP Amerika. Tapi CEO Ducati Claudio Domenicali tetap memuji penampilan Marc Marquez sejauh ini. Dia masih berada di performa terbaiknya, meskipun melakukan kesalahan, ujar Domenicali. Domenicali merasa kalau Marc Marquez yang naik motor Ducati dengan spek lebih tua bisa tetap kencang. Marc Marquez balapan dengan motor lama EP23 dan kita membandingkan dengan yang pakai motor sama, tambahnya. Jelas Marc Marquez tampil paling kuat dengan motor Ducati Desmosedici EP23 dibandingkan rider-rider lain sejauh ini. Domenicali bahkan belak-belakan kalau ia senang saat ini Marc Marquez ada di Ducati. Saat ini kami senang Marc Marquez bersama kita, tegasnya. Wah, tanda-tanda Marc Marquez bakal segera naik ke tim pabrikan.